Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kali ini. Kita akan membahas dari lanjutan bab 2, yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode. Kalian harus tahu bahwa dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku mengandung prinsip demokrasi. Berikut ini merupakan indikator sistem demokratis menurut Avan Gavan. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka, dan yang keempat ada pemilihan umum, dan yang terakhir ada pemenuhan hak-hak dasar. Periodisasi demokrasi di Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949 menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem demokrasi Pancasila. Pada perkembangan demokrasi masa ini dinamakan juga demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Mempunyai beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama, hak politiknya menyeluruh tanpa diskriminasi ras, agama, dan suku. Yang kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi oleh KNIP. Yang ketiga, maklumat wakil presiden terbentuknya sejumlah partai politik. Tapi terdapat juga nih kekurangan dalam periodisasi demokrasi yang pertama. Kenapa? Karena demokrasi ini kan masih banget kita tuh baru merdeka, masa revolusi kemerdekaan. Jadi elemen demokrasinya belum sepenuhnya terwujud. Jadi pemerintah tuh masih belum terlalu fokus dalam mewujudkan demokrasi. Karena kita masih baru merdeka, pemerintah tuh sibuk mengurusi elemen-elemen pemerintahan dulu nih, yang menjadi pilar-pilar utama dalam bernegara. Periodisasi demokrasi yang kedua terjadi dalam kurun waktu 1949 sampai 1959. Ini dibagi menjadi dua periode lagi karena ada pergantian konstitusi. Pergantian konstitusi yang pertama itu pergantian dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, konstitusi itu berubah lagi nih menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Akan tetapi demokrasi pada periode ini juga mengalami kegagalan. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama itu dikarenakan dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik berbagai macam partai politik. Yang kedua, basis sosial ekonominya masih sangat lemah. Jadi kita menurun ya inflasinya di sini. Dan yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang sedang berjalan. Periodisasi demokrasi yang ketiga terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Dinamakan juga sebagai demokrasi terpimpin. Konstitusinya berbaik lagi memakai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana ciri khususnya Badan Konstituante membawa Indonesia persoalan yang pelik. Karena apa? Landasan konstitusionalnya tidak punya kekuatan hukum yang tetap, hanya sementara. Maka Insinyur Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden pada tahun 5 Juli 1959.
Isi dekret presiden itu ada 4 poin. Yang pertama, tidak berlaku kembali UUD 1950, serta berlakunya kembali UUD 1945, lalu memubarkan Badan Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Terdapat juga ciri khusus pada perkembangan demokrasi terpimpin karena diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada saat itu. Apa aja sih tiga kekuatan politiknya? Yang pertama ada ABRI, yang kedua Presiden, dan yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia. Periodisasi demokrasi yang ketiga disebut juga periodisasi demokrasi Pancasila yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1998. Di sini, pada masa Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ciri khas yang kedua pada masa ini, Indonesia mengalami kejayaan dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan memberantas KKN. Akhirnya, keadaan ekonomi dan pemerintahan ini sempat terpuruk dan memunculkan kemarahan rakyat. Pada pelaksanaan demokrasi ini, mungkin 3 tahun awal ini baik-baik saja, namun setelah itu ada perubahan di mana sistem pemerintahan ini dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan putusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, serta campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik. Akhir dari periode ini ditandai oleh demo besar-besaran mahasiswa pada tahun 1998 di mana menuntut penurunan Presiden Soeharto pada masa itu. Dan periodisasi demokrasi yang terakhir pada tahun 1998 sampai saat ini. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasinya Pancasila. Disebut juga masa reformasi. Ada beberapa tuntutan pada masa reformasi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan 2 fungsi ABRI, pemilihan untuk kepala daerah, pemilu, legislatif, dan presiden. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.